Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 7 dengan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, dosen pengampu Ibu Endah Puspitasari, SEMM. Halo, perkenalkan nama saya Amalia Nurfalah dengan NIM 34032100151. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu sih harga transfer atau transfer pricing. Nah, harga transfer adalah jumlah nilai uang untuk setiap transfer produk, baik barang ataupun jasa, dari pusat pertanggungjawaban yang satu kepada pusat pertanggungjawaban yang lain ataupun sebaliknya. Jadi, harga transfer menerapkan dengan tegas hak masing-masing manajer pusat pertanggungjawaban untuk mendapatkan laba. Harga transfer berperan sebagai salah satu alat untuk menciptakan mekanisme integrasi, yaitu dengan kebijakan manajer pusat pertanggungjawaban bisnis unit diharuskan untuk menetapkan harga transfer yang adil bagi semua pusat pertanggungjawaban laba yang terlibat, sehingga dua atau lebih unit bisnis dapat berinteraksi dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, adapun tujuan dari harga transfer yaitu yang pertama, memberikan kebebasan kepada pusat pertanggungjawaban untuk membuat keputusan. Lalu, yang kedua, memberikan informasi yang relevan bagi unit bisnis untuk menentukan timbal balik yang optimal antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan laba unit bisnis dan sekaligus meningkatkan laba perusahaan sehingga tujuan dari perusahaan tercapai. Yang keempat, membantu mengevaluasi kinerja ekonomi dari unit bisnis secara akurat. Dan yang kelima yaitu sistem dalam masing-masing unit bisnis harus sederhana, mudah dimengerti, dan mudah dikerjakan oleh staf unit bisnis. Lalu, adapun faktor-faktor positif dari harga transfer yang akan sangat berjalan efektif dan kondusif. Yang pertama, pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat mempengaruhi kesuksesan organisasi, sebagai contoh, pelanggan, karyawan, pemasok, dewan pemerintah, komisaris, pemegang saham, komunitas lokal, maupun komunitas profesional. Lalu yang kedua, terdapat suasana yang baik yang mendukung penerapan harga transfer yang adil, yaitu antara unit yang melakukan transfer dengan unit yang menerima transfer berada pada situasi yang saling menguntungkan, yaitu win-win solution. Lalu yang ketiga, produk yang akan dilakukan transfer sebaiknya memiliki harga pasar yang di luar perusahaan atau market price. Lalu yang keempat, terdapat kebebasan dalam menentukan sumber perolehan baik barang maupun jasa, yaitu freedom to determine the source. Nah, yang kelima, pihak-pihak yang berkepentingan memiliki informasi yang lengkap dalam mengambil keputusan atau full information tentang biaya dan pendapatan. Lalu yang terakhir yaitu unit bisnis ataupun divisi memiliki proses negosiasi. Nah, lalu ada penjelasan mengenai keterbatasan dalam penentuan sumber atau constraints on searching. Nah, dalam penentuan ini terdapat dua hal yang menimbulkan keterbatasan. Yang pertama, keterbatasan penyediaan barang atau jasa di luar perusahaan atau limited markets. Lalu, yang kedua, terdapat kelebihan atau keterbatasan kapasitas dalam perusahaan atau excess or shortage of industry capacity. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang materi penentuan harga transfer. Nah,
Penentuan harga transfer ini dilakukan menggunakan 3 metode. Metode yang pertama yaitu harga transfer berdasarkan harga pasar atau market based transfer pricing. Nah, penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar merupakan penentuan harga transfer yang paling independen dan wajar karena barang ataupun jasa yang ditransfer dinilai berdasarkan harga pasar yang berlaku. Artinya, produk unit bisnis atau penjual dinilai sama dengan harga yang berlaku di pasar sehingga memperoleh laba, dan pada sisi unit bisnis yang melakukan pembelian dari grup yang sama, maka pembeli membayar harga yang sewajarnya. Nah, untuk selanjutnya ada penentuan harga transfer berdasarkan harga pokok atau cost based transfer pricing. Metode penentuan harga transfer berdasarkan harga pokok produksi berdasarkan biaya yang timbul oleh unit bisnis penjual dalam memproduksi barang atau jasa. Penentuan harga transfer dengan produk ini relatif mudah diterapkan, namun memiliki beberapa kelemahan. Penentuan harga transfer berdasarkan harga pokok dapat menghasilkan keputusan yang buruk. Nah, penentuan harga transfer berdasarkan harga pokok biasanya unit bisnis yang melakukan transfer atau penjual akan menaikkan harga transfer dari harga pokok produksi produknya. Penentuan harga transfer ini tidak memberikan ruang gerak yang luas bagi unit bisnis untuk mengubah harga yang bertujuan kompetitif atau strategi. Lalu, untuk penentuan harga transfer yang terakhir yaitu harga transfer berdasarkan negosiasi atau transfer pricing based on negotiation. Dengan tidak adanya ketersediaan harga produk di pasar, perusahaan memberikan kebebasan kepada unit bisnis yang berkepentingan untuk melakukan negosiasi terhadap harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi memiliki beberapa keuntungan, yaitu pendekatan harga transfer menjaga negosiasi, menjaga konsistensi semangat, desentralisasi, dan manajer unit bisnis cenderung memiliki informasi yang lebih baik terhadap biaya dan laba potensial atas produk yang ditransfer dibandingkan dengan pihak-pihak lain dalam perusahaan. Masalah harga transfer pada perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi dan memiliki cabang atau perwakilan di hampir seluruh belahan dunia. Contoh saja Coca-Cola dan Unilever. Namun, perusahaan multinasional ini memiliki masalah dalam penerapan harga transfer, yaitu perbedaan tarif pajak pada negara-negara. Strategi perusahaan multinasional adalah untuk memindahkan laba dari negara yang bertarif pajak tinggi ke negara yang bertarif pajak rendah. Adapun hukum negara lain yang membatasi mengenai harga transfer. Sekian penjelasan mengenai harga transfer. Mudah-mudahan semuanya mengerti. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses memutuskan program-program utama yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi dalam rangka implementasi strategi dan menaksir sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap-tiap program jangka panjang beberapa tahun yang akan datang. Secara umum, ada 5 tugas manajemen strategi yang harus dilakukan oleh seorang manajer, yaitu yang pertama, mengembangkan suatu konsep usaha dan membentuk visi kemana organisasi itu akan dijalankan. Hal yang harus pertama kali dijawab untuk menentukan arah suatu perusahaan adalah usaha apa yang akan dijalankan. Dengan pertanyaan ini akan mendorong seorang manajer untuk mempertimbangkan kembali bisnis apa yang akan dijalankan dan mengembangkan visi yang lebih jelas kemana organisasi tersebut akan diarahkan 5-10 tahun ke depan. Kemudian yang kedua adalah menjadikan misi menjadi tujuan yang lebih spesifik. Maksud pembuatan suatu tujuan adalah menjadikan pernyataan misi dan arah organisasi ke target yang lebih spesifik, sesuatu yang menjadi ukuran kemajuan organisasi. Penciptaan suatu tujuan dibutuhkan oleh semua manajer.
biasanya ada dua bentuk prestasi yang menjadi ukuran, yakni yang pertama adalah tujuan keuangan dan yang kedua adalah tujuan strategi. Tujuan keuangan biasanya difokuskan pada pertumbuhan laba, return on investment, dan aliran kas. Sedangkan tujuan strategis lebih banyak langsung berhubungan pada situasi persaingan secara umum. Kemudian yang ketiga adalah membuat strategi untuk mencapai kinerja yang ditargetkan. Pembuatan strategi membawa ke pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana mencapai hasil yang ditargetkan sesuai dengan situasi perusahaan dan prospeknya. Tujuan merupakan akhir dan strategi merupakan alat untuk mencapai akhir tersebut. Sehingga strategi merupakan alat manajemen untuk mencapai target. Lalu yang keempat adalah implementasi dan pelaksanaan strategi yang dipilih secara efisien dan efektif. Tugas implementasi strategi terutama diarahkan pada kegiatan administrasi yang berkaitan dengan personal internal. Dan yang kelima adalah evaluasi prestasi, mengkaji situasi dan melakukan penyesuaian dalam hal misi, tujuan, strategi, atau implementasi sesuai dengan keadaan real, perubahan kondisi, ide-ide baru, dan kesempatan yang baru. Selanjutnya, perbedaan antara perencanaan strategi dengan perumusan strategi. Yang pertama, perumusan strategi merupakan proses memutuskan atas suatu strategi baru, sementara perencanaan strategi merupakan proses memutuskan bagaimana mengimplementasikan suatu strategi. Dalam proses perumusan strategi, manajemen memutuskan tujuan organisasi dan membawa tujuan dan strategi ini dan mencoba mengembangkan program untuk mengimplementasikan strategi tersebut secara efisien dan efektif. Lalu, perencanaan strategi merupakan kegiatan yang sistematis, di mana adanya proses perencanaan strategi tahunan dengan prosedur dan jadwal yang tersusun rapi. Selanjutnya adalah keuntungan dan kelemahan perencanaan strategi. Keuntungan perencanaan strategi. Yang pertama, proses perencanaan strategi merupakan kerangka kerja dalam mengembangkan anggaran tahunan. Lalu sebagai alat pengembangan manajemen organisasi. Kemudian sebagai mekanisme untuk memaksa manajer jangka panjang. Yang selanjutnya adalah membantu mengarahkan manajer sesuai dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah membantu berpikir secara eksplisit tentang tindakan jangka pendek yang diperlukan dalam menjalankan strategi jangka panjang. Selanjutnya adalah kelemahan perencanaan strategi. Yang pertama, kegiatan perencanaan strategi bisa menjadi kegiatan yang bersifat rutin, birokratis, yang mengurangi cara berpikir strategis. Kemudian yang kedua adalah menghabiskan waktu dan mahal. Selanjutnya, proses perencanaan strategi. Proses perencanaan strategi ada 6, yaitu yang pertama, menelaah dan memperbarui rencana strategi tahun lalu. Perubahan ini biasanya dilakukan oleh staf perencanaan. Manajer puncak bisa saja terlibat jika ada keputusan tentang program yang harus diputuskan olehnya. Lalu yang kedua, yaitu memutuskan asumsi-asumsi dan pedoman. Rencana strategi yang diperbarui melibatkan banyak asumsi. Ini termasuk asumsi dari luar, berupa pertumbuhan produk domestik bruto, perubahan iklim, tingkat inflasi, upah buruh, harga beberapa komoditi terpenting dari bahan baku, tingkat bunga, harga jual, kondisi pasar, termasuk tindakan pesaing, dan pengaruh pada masing-masing negara di mana perusahaan tersebut beroperasi. Kemudian yang ketiga, yaitu langkah pertama dari rencana strategi. Berdasarkan asumsi, tujuan, dan pedoman, unit usaha dan unit lainnya menyiapkan langkah yang harus diambil. Selanjutnya yang keempat, yaitu analisis. Apabila unit usaha diterima oleh kantor pusat, lalu disatukan menjadi rencana strategi secara keseluruhan. Kemudian, rencana tersebut dianalisis secara mendalam. Selanjutnya yang kelima,
yaitu langkah kedua dari rencana strategi. Analisis langkah pertama hanya membawa ke revisi terhadap rencana unit usaha tertentu, tapi juga membawa perubahan dalam hal asumsi dan pedoman yang mempengaruhi seluruh unit usaha. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu review akhir dan persetujuan. Rencana yang telah direvisi didiskusikan pada rapat manajer puncak. Persetujuan akhir dilakukan oleh pimpinan puncak. Persetujuan hendaknya lebih awal dari dimulainya proses penyusunan rencana anggaran, karena rencana strategi merupakan input yang penting untuk tahap proses penyusunan anggaran. Sekian pemaparan materi perencanaan strategi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.